Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal penelitian yang telah saya buat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isnamalia dengan NIM 12020800048 dari semester 5 kelas B Pendidikan Kimia UN Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun video presentasi kali ini merupakan salah satu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Ida Farida CH MPD. Nah, adapun judul proposal penelitian yang saya buat yaitu mengenai penerapan media interaktif NIRPOD untuk meningkatkan literasi kimia dalam materi zat aditif pada makanan. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah, lalu yang kedua mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu yang ketiga ada definisi operasional, lalu yang keempat ada ringkasan kajian teoritis, yang kelima ada kerangka berpikir, dan yang keenam atau yang terakhir ada metodologi penelitian. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Penggunaan media interaktif dapat memudahkan siswa dalam mempelajari isi mata pelajaran, serta dapat menjadi cara yang baik untuk mengatasi perbedaan kemampuan yang dialami siswa. Nah, contohnya seperti NIRPOD. Nah, NIRPOD ini merupakan salah satu contoh media pembelajaran yang interaktif. Nah, sebelumnya ada penelitian yang dilakukan oleh Minalti dan Erita pada tahun 2021. Mereka menyatakan bahwa penggunaan aplikasi NIRPOD untuk bahan ajar pembelajaran tematik terpadu tema Lab 8, subtema 1 pembelajaran 3, kelas 4 sekolah dasar. Mereka menyatakan bahwa penggunaan aplikasi NIRPOD sangat efektif digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau secara online. Nah, aplikasi ini juga sangat disarankan untuk guru-guru karena aplikasi ini memiliki fitur yang sangat mendidik dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran interaktif secara gratis dan mudah diakses dengan perangkat seluler siswa. Namun sayangnya, masih sedikit penelitian yang membahas penggunaan media pembelajaran interaktif NIRPOD ini. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, pengembangan media pembelajaran interaktif ini sangat penting untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi, judul yang saya akan teliti ini mengenai penerapan media interaktif NIRPOD untuk meningkatkan literasi kimia dalam materi zat aditif pada makanan. Salah satu aspek literasi kimia yang perlu dikembangkan yaitu mengenai aspek sikap. Nah, aspek sikap perlu dikembangkan dalam kurikulum untuk menjawab permasalahan atau isu kehidupan sehari-hari. Dalam masalah bahan zat aditif, aspek sikap harus ditekankan karena banyak orang yang menggunakan bahan zat aditif makanan melebihi batas makanan, sehingga membutuhkan pengetahuan kimia untuk menambah pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan media pembelajaran NIRPOD dalam materi zat aditif pada makanan. Lalu yang kedua, bagaimana peningkatan literasi kimia siswa setelah penerapan media pembelajaran NIRPOD dalam materi zat aditif pada makanan. Lalu yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dengan NIRPOD dalam materi zat aditif pada makanan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama, mendeskripsikan penerapan media pembelajaran NIRPOD dalam materi zat aditif pada makanan. Lalu yang kedua, dapat menganalisis peningkatan literasi kimia siswa setelah penerapan media pembelajaran NIRPOD dalam materi zat aditif pada makanan. Lalu yang ketiga, dapat menganalisis respon siswa terhadap pembelajaran dengan NIRPOD dalam materi zat aditif pada makanan. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis, lalu yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk sumber pengetahuan terkait media pembelajaran interaktif atau NIRPOD, untuk memahami hasil belajar siswa pada materi zat aditif pada makanan. Lalu untuk manfaat praktis ini, penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran berbasis internet yang dapat digunakan selama menempuh pendidikan dan dapat membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas serta sebagai sumber belajar untuk membuat pembelajaran kimia ini lebih menarik dengan media pembelajaran interaktif atau NIRPOD. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi operasional. Nah, pada definisi operasional ini terdapat
3 definisi karena pada judul penelitian ini terdapat 3 variabel. Yang pertama ada NIRPOD. Nah, NIRPOD ini merupakan program pembelajaran yang dilakukan secara online yang memudahkan dalam menyajikan media pembelajaran interaktif di dalam kelas. Nah, NIRPOD ini juga dapat diakses oleh setiap pengguna melalui jaringan internet, baik perangkat iOS maupun Android. Lalu untuk definisi yang kedua yaitu mengenai literasi kimia. Nah, literasi kimia ini sebagai kemampuan dalam menggunakan ilmu sains sejauh mana siswa dapat mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah secara ilmiah, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang mencakup 4 domain, yaitu pengetahuan materi kimia, gagasan ilmiah, kimia dalam konteks, keterampilan belajar tingkat tinggi, dan aspek efektif. Definisi operasional yang ketiga yaitu zat aditif pada makanan. Nah, zat aditif pada makanan ini merupakan semua bahan yang ditambahkan dan dicampurkan ke dalam produk makanan dan minuman selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan. Zat aditif pada makanan berguna untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama, serta dapat meningkatkan cita rasa dan memperindah tampilannya. Zat aditif ini umumnya aman digunakan, tetapi ada beberapa jenis zat aditif yang dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, NIRPOD ini memberikan kelebihan-kelebihan yang tentunya bisa dengan mudah dimanfaatkan dalam proses pembelajaran baik guru maupun siswa. Nah, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa dengan fitur-fitur yang diberikan. Untuk kelemahannya sendiri, bukan menjadi sebuah permasalahan yang signifikan. Namun, media NIRPOD yang akan dikembangkan oleh saya ini diantaranya memuat sebagai berikut. Yang pertama, rangkuman materi. Rangkuman materi ini dibuat sebagai catatan sederhana yang berisikan gabungan intisari dari setiap bab atau paragraf untuk mempermudah siswa dalam memahami materi zat aditif pada makanan. Lalu yang kedua mengenai modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini dibuat untuk menyampaikan materi dengan sangat runtut, sistematis, tersusun, serta mudah dipahami. Lalu yang ketiga mengenai video pembelajaran. Yang ada pada media NIRPOD ini menyajikan berupa audio dan visual yang dapat mempermudah dan memperjelas informasi agar tidak terlalu verbal. Yang terakhir, mengenai latihan soal yang ada pada media NIRPOD ini dibuat untuk memperjelas dan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi zat aditif pada makanan. Nah, untuk membuktikan tingkat kebaruan dari penelitian, maka saya mencari penelitian-penelitian terdahulu yang mirip atau selaras sebagai sebuah perbandingan. Nah, fungsinya ini sebagai penjabaran agar tidak terulangnya kajian terhadap hal-hal yang sama. Penelitian ini dilakukan oleh Azrul Abdullah, Muhammad Fadili Yahaya, dan Nur Samsina Mat Isa pada tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul The Impact of NIRPOD Interactive Learning Platform in Quality Accounting Education for Sustainable Development. Penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran NIRPOD ini digunakan dalam mata kuliah akuntansi berpengaruh terhadap sikap dan kinerja akademik mahasiswa. Nah, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi virtual seperti NIRPOD sebagai media pembelajaran dapat menjadikan proses pembelajaran semakin praktis dan mudah bagi para mahasiswa. Adapun untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, serta menggunakan media NIRPOD atau audiovisual sebagai variabel bebasnya. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini menetapkan pendidikan akuntansi berkualitas sebagai variabel terikat yang akan diteliti. Nah, adapun bagan dalam kerangka berpikir, nah di sini nih yang pertama ada pembelajaran dengan media yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, pembelajaran ini menggunakan media interaktif NIRPOD dengan metode pre-eksperimental, di mana metode pre-eksperimental ini menggunakan pretest dan posttest. Nah, maka akan dilakukan pretest dan posttest yang mana akan meningkatkan literasi kimia pada materi zat aditif makanan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam literasi kimia. Nah, adapun hasil dari pretest dan posttest yang telah dianalisis dengan uji beda dan hubungan. Yang pertama, perbedaan signifikan motivasi belajar. Lalu yang kedua, perbedaan signifikan kemampuan literasi kimia. Lalu yang ketiga,
hubungan signifikan antara motivasi belajar pada siswa dan kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi pada literasi kimia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai desain penelitian. Nah, yang pertama ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen dalam penelitian ini berupa pre-eksperimental dengan menggunakan desain one group pretest post-test. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Mengapa menggunakan pendekatan kuantitatif? Karena dalam penelitian ini menggunakan data-data numerik yang dapat diolah dengan menggunakan metode statistik. Nah, penelitian ini juga hanya menggunakan satu kelas sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan satu kelompok kelas yang berfungsi sebagai kelas kontrol atau sebelum diberikan perlakuan dan juga merupakan kelas eksperimen atau setelah diberikan perlakuan. Data yang diperoleh sebelum perlakuan, baik berupa hasil tes atau yang lainnya dianggap sebagai data pretest, sedangkan data setelah diberikan perlakuan dianggap sebagai data post-test. Maka hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui peningkatan atau hasil perlakuan yang diberikan eksperimen untuk mengetahui pengaruh penerapan X atau media interaktif terhadap Y atau zat aditif makanan. Nah, adapun subjek penelitian untuk penelitian ini hanya diambil satu kelas sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas 12B, sebanyak 16 siswa dan kelas kontrol sebanyak 15 siswa dengan kemampuan para siswanya yang tidak jauh berbeda. Lokasi penelitian ini terletak di Jalan Besi Raya Perumnas 2, nomor 1, Cibodas Baru, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur penelitian. Penelitian ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian. Nah, pada tahap persiapan penelitian ini, hal yang dilakukan yang pertama kali yaitu melakukan studi literatur, lalu menganalisis kurikulum pada materi kimia SMA kelas 12, lalu yang ketiga, konsultasi dengan pihak sekolah dan guru bidang studi mengenai waktu penelitian, yang keempat, penyusunan perangkat pembelajaran berupa RPP, skenario pembelajaran, serta LKS, lalu pembuatan instrumen penelitian berupa tes uraian, lalu selanjutnya yaitu menjudgment instrumen tes kepada dosen ahli. Lalu melakukan uji coba instrumen tes dan menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian. Lalu pada tahap pelaksanaan penelitian, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu memberikan tes awal untuk mengukur keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan. Lalu memberikan perlakuan yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran kimia dengan observer selama pembelajaran. Lalu memberikan tes akhir untuk mengukur peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan. Nah, selanjutnya mengenai tahap akhir penelitian. Yang pertama ini mengolah data hasil pretest dan post-test, serta menganalisis instrumen yang lain, seperti lembar observasi. Lalu menganalisis data hasil penelitian dan membahas temuan penelitian. Lalu memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Nah, adapun instrumen pengumpulan data ini, dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berdasarkan pada data kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari penelitian ini adalah skor tes siswa dan respon siswa. Skor tes diperoleh melalui metode tes dengan menggunakan instrumen soal tes. Instrumen ini diukur dengan pretest dan post-test. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi dan tes. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis data. Nah, setelah dibuat instrumen berupa tes, maka diadakan uji coba instrumen yang terdiri dari analisis validitas instrumen ini valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada instrumen menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Validitas dapat dicari dengan menghubungkan skor keseluruhan siswa dalam satu item atau X dengan skor keseluruhan yang diperoleh semua siswa atau Y, melalui teknik korelasi produk moment person. Nah, lalu analisis yang kedua yaitu uji analisis reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas ini merupakan kestabilan skor yang diperoleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda. Lalu, uji analisis yang ketiga yaitu analisis tingkat kesukaran butir soal. Nah, tingkat kesukaran suatu butir soal ini adalah proporsi dari keseluruhan siswa yang menjawab benar pada butir soal tersebut. Dan analisis yang terakhir yaitu uji analisis daya pembeda.
Nah, daya pembeda ini merupakan kemampuan suatu butir soal untuk membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang kemampuannya rendah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.